Di sini untuk kali ini saya untuk melengkapi tugas saya dalam universitas kontekstual 3.1. Ini saya ada sedikit wawancara dengan Ibu. Ibu, kita langsung aja ya Bu. Iya, silakan. Jadi ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ada nggak kasus-kasus yang merupakan dilema etika, misalnya seperti ada kita harus mengedepankan moral tapi kita juga kasihan sama presiden misalnya, atau kasus yang lain melihat seperti itu? Baik, untuk SMA Negeri 2 Tanjung Maraba, insya Allah sampai saat saya bertugas peristiwa seperti itu enggak. Jadi karena kategori siswa di SMA Negeri 2 Tanjung Maraba itu masih bisa dibimbing, mungkin lingkungan yang kondusif, kemudian di lingkungan keluarga juga mereka masih baik. Tapi kalaupun ada temuan hal seperti itu, pasti kita lebih mengedepankan etika. Kita berharap peserta didik kita itu memiliki etika yang baik sehingga mereka di masyarakat ataupun di lapangan nanti juga bisa berperilaku baik. Artinya kalau ada mungkin sedikit disiplin yang mungkin kurang dari siswa, kita utamakan etikanya dulu. Iya, pasti bisa kita bimbing. Oke, saya akan memberikan Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, di sekolah itu ada tim manajemen. Jadi ada wakil sebagai bahan rembuk untuk kita. Jadi diskusi kita bersama, pasti saya mengambil keputusan dengan musyawarah bersama dari tim manajemen di sekolah, dari wakil-wakil dan Bapak Ibu guru juga bisa kita libatkan karena sekolah itu bukan superman tapi super team, jadi kebersamaan kita yang kita utamakan. Itu kolaborasi ya Bu. Iya. Itu kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Pasti yang pertama kita data dulu sejauh mana kesalahan peserta didik kita. Yang lanjut kita diskusi dulu dengan orang tua. Apakah orang tuanya tahu tentang perilaku anak yang terjadi? Karena sering kita temukan di rumah mereka baik, di sekolah mereka berbelah. Dalam langkah itu tadi pasti lingkungan di sekolah, mungkin teman-temannya itu yang perlu kita pahami dulu. Setelah itu kita diskusi bersama karena siswa pasti ditangani oleh wakil kesiswaan. Diskusi bersama, setelah sudah ada titik sepakat, maka kita lanjutkan dengan tim manajemen kita. Seluruh wakil kepala sekolah itu memberikan pendapat. Jadi baru kita putuskan bersama untuk menghasilkan yang terbaik. Karena prinsip di sekolah itu kan kita pasti mendidik. Apalagi siswa SMA itu masih labil ya. Lingkungan berpengaruh, emosionalnya berpengaruh. Pasti kita ya kasih yang terbaik untuk peserta didik. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pasti kolaborasi tadi. Iya, kolaborasi tadi karena kita nggak bisa memutuskan itu semua sendiri, harus kolaborasi satu dengan lain. Selanjutnya ini ada hal-hal apa saja yang mungkin selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Iya, yang pasti terkait hati. Karena kita harus mengambil keputusan, pasti kita pertimbangkan baik dan buruknya. Karena fungsi kita di sini mendidik, kita nggak boleh menjustis. Kita tetap beri kesempatan kepada peserta didik kita. Mudah-mudahan dengan perjalanan waktu mereka, pasti yang juga mereka harus tetap dikasih seperti shock terapi supaya mereka tahu, sadar kalau yang dilakukan itu salah. Tapi juga mereka nggak bisa kita lepas seperti itu dan kita justice langsung kita vonis mereka itu tidak seperti itu. Artinya selalu kita dampingi juga. Iya, sebenarnya. Oke, yang berikutnya Bu, ini adalah apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus sebelum etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan biasa selama ini? Nah kalau jadwal itu enggak.
Kenapa? Karena kan kejadian itu nggak bisa direncanakan. Kadang tiba-tiba kejadian itu ada, hal-hal yang seperti itu terjadi dengan siswa, pasti kita di saat itu langsung kita laksanakan. Pasti dengan cara tadi yang disampaikan di awal, kolaborasi satu tim dengan yang lain, kita ambil waktunya setelah momen atau seperti kejadian tersebut, ya udah kita lakukan waktunya bersamaan dengan tim yang lain, kita diskusi bersama dan kita luangkan waktu dan pikiran kita. Berarti kalau ada permasalahan kita langsung iya selesaikan. selesaikan lagi kendalinya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam proses kasus hubungan etika? Nah, kalau ini dari eksternal pasti enggak, karena itu kan masalah di sekolah, pasti kita selesaikan di sekolah. Tapi kalau kasus itu terjadi di luar, pasti kita kolaborasi dengan tim yang di luar. Jadi di sekolah itu kan dari segi pengamanan, contoh ada Babinsa, ada Babin Kamtibnas. Kalau mereka itu terjadi kasusnya di luar, maka kita kolaborasi dengan tim yang di luar. Tapi kalau kasus terjadinya di sekolah, maka cukup dengan tim di sekolah kita kendalikan. Ibu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dari etika? Yang pertama, musyawarah mufakat untuk menghasil keputusan yang terbaik. Kemudian ini membuat kita lebih mendalami karakter anak. Harus kita rangkul juga, kita kerjasama dengan orang tua. Karena fungsi orang tua itu kan menitipkan anaknya di sekolah. Pasti kita berupaya untuk memberikan yang terbaik. Semua hal yang terjadi di sekolah itu adalah tanggung jawab sekolah dan kolaborasinya dengan lingkungan sekolah dan warga sekolah. Terima kasih Bu, itu aja mungkin wawancara kita hari ini. Banyak pelajaran juga untuk kalian dari apa yang Ibu sampaikan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, sukses ya Pak Adnan. Oke.